Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan perkenalan tentang Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah software editing video profesional yang biasa digunakan di PC, di laptop. Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya, yaitu langkah pertama sebelum kita melakukan editing, kita harus membuat project dulu. Langkah pertama kita membuat project dahulu. Nah, di untitled ini kita ganti nama sesuai dengan project yang akan kita buat. Saya contohkan adalah belajar. Kemudian untuk lokasinya kita sesuaikan. Nah, kita buat folder dulu sesuai di tempat yang kita inginkan. Kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan standar dari Adobe Premiere Pro. Nah, setelah kita membuat project, selanjutnya kita akan membuat namanya sequence. Nah, sequence ini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada berbagai pilihan mulai dari DV, digital DSLR, dan lainnya. Untuk lebih mempermudah, kita pilih saja digital DSLR. Yang ini aja, kita coba dulu. Oke, ini kita sudah muncul yang namanya sequence. Nah, sequence-nya ada di sini. Oke, saya akan mempersimpel tampilan dengan menghapus beberapa hal yang tidak penting. Nah, ini akan saya hapus. Saya hapus juga. History saya hapus juga. Jadi yang tersisa di sini adalah project, efek, sequence. Nah, kemudian di atas di sini ada metadata, akan saya hapus juga. Sisa efek control dan source. Oke, sekarang kita masuk di sini ya, di project belajar sini. Sekarang kita sudah berada di lembar kerja editing Premiere. Oke, akan saya jelaskan satu persatu mengenai tampilan ini. Yang pertama, ini ada namanya display time. Jadi display time menunjukkan durasi atau waktu dalam sebuah video. Kemudian sini yang tanda V ini adalah track video. Kemudian yang A ini adalah track audio. Jadi video di atas, audio berada di bawah. Kemudian di sini adalah monitor window, dan di sini adalah project window, dan di sini adalah timeline window. Di sini adalah tools. Untuk tools akan saya jelaskan sambil kita praktek. Yang pertama, setelah kita masuk di lembar kerja, kita harus memasukkan project. Ada 3 cara dalam memasukkan project. Yang pertama, klik file, kemudian import. Kita pilih bahan yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada 2 video yang akan saya masukkan. Yang pertama bahan. Oke, ini adalah proses import. Nah, tampilannya ini besar, bisa juga diperkecil menjadi sebuah list di sini. Nah, icon view berarti tampilannya lebih besar, ada gambarnya. Nah, kalau list berarti hanya nama saja. Kemudian langkah kedua yaitu dengan menggunakan CTRL-I. Kita masukkan. Oke, sama-sama impornya. Langkah ketiga dengan cara drag and drop. Akan saya praktekkan. Nah,
kita pilih ya, klik tahan, seret, lepaskan. Kita sudah mengimpor. Langkah berikutnya adalah memasukkan video ke dalam timeline dengan cara pilih videonya ya, klik tahan, seret, lepaskan. Ini adalah tanda video sudah masuk ke dalam timeline. Nah, di sini ada dua track ya. Track yang atas itu adalah untuk video, track bawah adalah untuk audio. Sekarang akan saya kenalkan mengenai mata dan mood. Untuk mata ini artinya video yang tayang. Ketika mata ini dihilangkan atau dicoret, berarti video itu tidak aktif. Kemudian untuk tanda M, ketika diklik dan berwarna hijau, berarti audio mati atau mood. Pertanyaannya, berapakah track minimal dalam editing video? Track minimal ada dua, track audio 1, track video 1. Maksimalnya berapa tak terhingga, tergantung dari kekuatan PC teman-teman dan juga kekuatan kreativitas dari teman-teman sendiri. Tools yang pertama adalah selection tool. Nah, ini biasanya ada di atas sendiri dengan shortcut V. Ini berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip dalam timeline, klip atau bahan ya. Nah, digeser. Nah, ini adalah fungsi dari selection tool. Kedua, kalau misalnya ingin memotong klip menggunakan razor tool dengan shortcut C yang ditandai dengan silet ya. Ini coba kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita kembalikan lagi ke selection tool ya. Selection tool atau tekan V pada keyboard. Kita pindah, kita pindah, kita pindah, kita geser, kita geser lagi, kita geser lagi, dan kita geser lagi. Oke. Untuk memutar video menggunakan shortcut spasi. Kemudian tampil lagi. Kosong lagi. Nah, ini adalah dua tools yang kita gunakan. Kita menggunakan selection tools dan menggunakan razor tool. Selection untuk memilih klip, memindahkan, memilih dan memindahkan, sedangkan razor tool untuk memotong. Terus selanjutnya track selection tool yang berfungsi memilih semua klip pada satu atau beberapa track ya. Contohnya seperti ini. Saya geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi, dan geser lagi. Artinya ini bisa menggeser secara bersama-sama. Nah, kemudian ada juga satu fitur yang biasanya kita gunakan, yaitu fitur zoom. Fitur zoom. Nah, ini
Kalau secara manual kita menggunakan mouse, kita menggunakan yang ada di sini. Kalau secara shortcut biasanya kita menggunakan shortcut plus atau min pada keyboard. Dengan fitur zoom kita bisa mengetahui durasi dan detik berapa secara detail. Nah, ini contohnya ada di detik ke-20. Detik 20 akan kita potong menggunakan shortcut C. Kemudian pada detik ke-30 akan kita potong lagi. Ya, tool selanjutnya yaitu del atau menghapus track dengan cara blok dulu, kemudian kita hapus dengan menekan tombol del atau backspace pada keyboard. Ya, fitur berikutnya kita akan belajar tentang efek. Letak efek itu berada di sini, di menu efek. Fungsi efek sangat bervariasi, yaitu bisa memberikan audio efek, audio transition, video efek, maupun video transition. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah video transition. Apakah fungsi dari video transition itu? Ya, video transition ini berfungsi untuk memperhalus perpindahan gambar dari video satu ke video yang kedua. Contohnya seperti ini. Nah, caranya kita pilih, klik, tahan, seret, lepaskan pada video yang akan kita berikan transisi. Selanjutnya kita akan menyimpan pekerjaan kita dengan cara klik file, kemudian save. Nah, otomatis project kita akan tersimpan, tapi ini masih berformat video mentah ya, jadi belum bisa diputar di handphone atau diupload ke YouTube. Misal kita mau upload ke YouTube atau kita ekspor ke media yang lain, kita menggunakan fitur export. Ya, berarti jadi ada dua ya. Yang pertama ada impor untuk memasukkan dan ekspor yaitu untuk mengeluarkan. Contoh ekspor, ekspor media, pilih media, kemudian kita pilih, kalau biasanya saya menggunakan H264, kemudian saya pilih resolusi yang sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian output name-nya kita sesuaikan. Nah, kita ganti dulu pada sekuen ini, kita pilih, kita ganti nama. Kemudian kita klik export. Nah, ini adalah proses dari export. Lama atau tidaknya durasi ini tergantung dari beberapa jumlah timeline kalian. Semakin sedikit timeline berarti waktunya semakin cepat. Kalau semakin banyak timeline ya, semakin banyak track audio dan videonya, maka durasinya akan semakin lama. Nah, proses ekspor sudah selesai. Sekarang mari kita buktikan. Kita cek di lokasi file yang kita simpan. Nah, kita beri nama tadi tugas video 1DK ya. Coba kita play. Coba kita putar dulu.
kalian berhasil mengedit video dengan cara yang sangat sederhana menggunakan dua tools. Yang pertama adalah selection tool, yang kedua adalah razor tool. Terima kasih, semoga sukses selalu.